Selamat datang di podcast Orang Kita. Orang Kita kali ini berbicara tentang buku, minat baca, dan upaya kita, masyarakat Flubamora, mencintai buku. Kami menghadirkan Ama Bona Beding, seorang yang kita kenal sebagai pegiat literasi, termasuk pegiat buku. Beliau adalah direktur utama penerbit Lama Lera yang 17 tahun terakhir ini menjadi bagian tidak terpisahkan dalam konteks perbukuan di tanah air, khususnya perbukuan dalam konteks Nusa Tenggara Timur. Ratusan buku telah diterbitkan oleh Lama Lera, penerbit Lama Lera di bawah pimpinan Ama Bona, dan diantaranya buku-buku yang mengetengahkan berbagai isu, filsafat, teologi, dan bahkan sastra. Apa pentingnya kita berbicara tentang buku dan minat baca dalam konteks hari-hari ini ketika anak-anak milenial Nusa Tenggara Timur digugat soal perannya, sikapnya, karakternya yang cenderung hedon. Anak-anak muda Flubamora lebih senang berpesta ketimbang datang ke toko buku, berbelanja buku, dan kemudian membaca buku. Meskipun dalam beberapa survei atau statistika terakhir di 2022, Nusa Tenggara Timur berada di urutan ke-8 kategori minat baca. Artinya kita tidak jelek-jelek amat dibandingkan dengan 36 atau 38 provinsi yang lain. Tapi seperti apakah persisnya konteks buku, minat baca, dan bagaimana perjalanan Nusa Tenggara Timur? Jika kita tahu bahwa dalam konteks Nusa Tenggara Timur, kita punya banyak nama kaum intelektual yang sangat identik dengan buku. Kita punya nama-nama besar di masa lalu. Bahkan mungkin mereka masih hidup di antaranya. Bapak Ignas Kleden, Bapak Daniel Akidae, Frans Meak Parera, sebelumnya ahli bahasa Goris Keraf. Nama-nama besar itu kemudian kita kenang, tapi kita butuh nama-nama baru, masyarakat Nusa Tenggara Timur baru yang karena kecintaannya terhadap buku, mereka kemudian masuk kategori intelektual. Mari kita mulai simak obrolan kita. Selamat siang, Ama Bona. Selamat siang, Nonando. Aduh, terima kasih. Selama ini hanya kita chat-chat WA. Baru pertama kali ketemu dalam kontes yang langsung ngobrol di podcast nih. Ama, 17 tahun menjadi penerbit di Lama Lera. Apa ide besar awal yang mendorong Ama? Padahal kita sudah punya penerbit Nusa Indah, mungkin mati hidup, tapi Nusa Indah adalah penerbit besar di Nusa Tenggara Timur. Di kalangan nasional, meskipun levelnya besar, ada Kompas dan lain-lain. Masih perlukah Lama Lera saat itu? Baik, ini mungkin sedikit flashback. Di tahun 2006 itu menjadi kenyataan mengapa penerbit ini berdiri ya. Saya melihat bahwa ada kekosongan di dalam dunia penerbitan di mana materi-materi yang dipilih untuk diterbitkan itu belum mengakomodir teks-teks yang seturut hemat saya sangat bermanfaat untuk publik, untuk kecerdasan masyarakat, tetapi itu tidak dilakukan oleh penerbit-penerbit yang sudah mapan, yang sudah mungkin orientasi terbitan mereka lebih ke komersial, urusan ekonomi dan lain sebagainya. Pasar itu yang kemudian dilihat sebagai peluang untuk mereka mendapatkan sesuatu. Nah, saya memilih nekat sebenarnya. Tekad yang lebih sedikit nekat dengan anggapan bahwa, bukan dengan anggapan, dengan dasar saya tidak punya modal. Tapi saya harus buat sesuatu.
kemauan yang begitu besar untuk menghadirkan suatu tema yang di luar orang suka, penerbit maksud saya, itu coba saya exercise supaya itu menjadi menu buat publik. Banyak sekali penulis di daerah yang sebenarnya perlu wadah. Banyak sekali materi di daerah yang perlu digali. Tapi kedaerahan, isu-isu kedaerahan, kekayaan intelektual daerahnya, antropologinya, sosiologinya, filsafat dan lain sebagainya, bahkan teologi lokal itu tidak pernah diangkat untuk menjadi pengetahuan publik. Yang bisa menikmati melakukan itu hanya peneliti-peneliti di luar. Di kalangan sangat terbatas. Sangat terbatas. Dan diterbitkan juga sangat terbatas. Dalam bentuk papers. Dan kemudian kita beli dari luar. Dan kita, benar kan? Ini ternyata ada di kampung kita. Nah, itu satu sisi keprihatinan. Kenapa tidak kita mulai dengan keseimbangan yang harus kita buat untuk menjaga di satu sisi ini dia jalan, produksi jalan, tapi di sisi lain kontennya yang mau kita produksi harus tetap jalan, sehingga dia mensubsidi pemikiran yang belum jadi. Jadi misalnya buku-buku yang dianggap blessing in disguise, kalau dia laku dibeli orang, dia bisa mensubsidi buku-buku yang memang tidak pernah dilirik kalau ini menarik kan. Padahal isinya bagus. Jadi mensubsidi pemikiran. Mensubsidi pemikiran. Itu istilah yang bagus, Ama. Jadi tadi disebutkan bahwa ada buku-buku di Lama Lera yang jadi sangat bestseller dan dia menopang buku-buku kecil, tapi tetap perlu. Ini bagi saya menarik nih, Ama. Sebut saja buku Sakramen Politik, karya seorang pastor Romo Edi Kristianto, yang mungkin nanti Ama bisa ceritakan. Dia menjadi sangat dibicarakan ketika di awal terbit. Bagaimana mungkin politik adalah bagian dari sakramen yang konteksnya Katolik itu sangat fundamental dipahami. Sehingga kemudian bahkan jadi buku dan menarik, ditulis dan bahkan diprolog langsung oleh seorang Ignaz Kleden, pengantar sedikit. Bagaimana sejarah singkat, bagaimana kemudian Sakramen Politik itu terbit di Lama Lera dulu? Ya, buku ini sudah dari awal memang saya pastikan untuk jadi polemik. Polemik yang sudah disiapkan? Ya, dengan sadar disiapkan. Tetapi dengan konstruksi berpikir, argumen yang kuat bahwa ini bukan dogma. Kalau sakramen di dalam pengertian tertentu dia dogma. Tetapi ini dalam soal nilai. Politik itu kan sesuatu yang berdampak untuk kehidupan kebaikan bersama. Bonum commune. Ya, bonum commune. Nah, karena itu ya dia juga sakramen. Setiap sesuatu yang pada akhirnya mencapai bonum commune adalah sakramen. Karena sarana keselamatan. Iya. Mengantar orang ke sana ya tidak usah diperdebatkan soal dogmanya. Kita tidak perlu, itu sudah final. Nanti lama-lama kita kena penalti lagi dari situ. Tetapi pengertian inilah yang menjadi dasar untuk ini harus jalan. Orang harus tahu bahwa kita juga harus keluar dari paradigma dogmatis tadi. Ya, paradigma dogmatis. Nah, karena itu ada yang bertanya begini, kenapa buku yang segini, penerbit-penerbit yang berlatar belakang Katolik itu biasanya ada imprimatur dan Neil Obstad. Betul. Saya pertama memang mengajukan ini karena ini tempatnya di Jogja, maka Keuskupan Agung Semarang. Saya sebenarnya coba-coba saja, tanpa itu saya tetap terbitkan. Tanpa imprimatur sekalipun? Ya, kan saya tuh tidak akan keluar juga dari soal itu, karena
kita jalan juga berdasarkan dogma. Kita tahu dalam tradisi gereja ya. Saya coba minta ke Keuskupan Agung, langsung kontak uskup. Ya, uskup sambutan beliau bagus, tapi bisa nggak ubah judulnya? Saya bilang, justru judulnya Sesaropapisme itulah yang saya mau lawan. Ya, mau mendudukan ini dengan sebenarnya. Buku ini oleh Romo Edi justru memposisikan itu. Kita tidak mendukung Sesaropapisme. Apa Sesaropapisme? Ya, nanti nanti temanya panjang lagi kita jelaskan. Oke. Nah, sakramen politik ini dipilih, atau kata sakramen, frase ini diksi ini menjadi karena kita mau supaya politik kita ini mengantar orang sampai pada kebaikan. Dia harus mulai dari yang baik. Dimulai dari yang baik, kemudian menghantarkan orang pada hal baik. Pada kebaikan. Termasuk motivasi yang baik. Kalau mau jadi politisi, motivasinya harus baik. Betul. Jangan sudah mikir. Jadi dari mana? Saya tadi malam ada diskusi di Bintaro misalnya. Pater Edi ini menekankan, menyinggung satu pertanyaan dari peserta yang mengatakan bahwa harus ada perbaikan dari Senayan. Dalam konteks politik kita, ya, korupsi dan lain sebagainya harus mulai dari Senayan. Romo Edi mengatakan mungkin kita harus balik dulu. Ini kan sebetulnya mulai dari keluarga. Ya, ini partai dan fraksi terkecil, ini bahasa saya. Saya menerjemahkan ya. Partai dan fraksi parlemen terkecil itu kita keluarga. Negara kita terkecil itu keluarga. Dengan ketua umum partai sang kepala keluarga. Ayah. Semuanya kita mulai dari situ untuk menghasilkan bonum comune tadi. Senayan itu kesekian. Jadi marilah kita jangan mengeluh soal Senayan. Ini jangan-jangan tidak benar ini dari partai kecil ini. Embrio partai ini dalam keluarga. Pater Edi menggunakan istilah keluarga, tapi saya menyebut ini karena dalam konteks politik, organisasi saya menyebut itu sebagai fraksi dan partai di keluarga ya. Nah, semuanya harus mulai dari situ, baru kita bisa menghasilkan satu produk yang bonum comune tadi dengan baik. Itu kira-kira. Nah, saya sedikit mengantar sedikit kenapa kecil tadi ya, yang saya Lama Lera agak ekstrim di dalam tanda petik, orang bilang nerbitin buku milih-milih. Sudah kecil milih-milih lagi. Milih-milih, sombong lagi. Sombong lagi. Padahal butuh duit juga sebenarnya. Nah, karena yang diutamakan itu konten. Impian itu jangan sampai terkubur oleh hal-hal yang sifatnya mendesak. Karena itu tarik ulur misalnya menerbitkan satu tema itu selalu melihat ke kebutuhan pembaca. Dan pembaca itu harus ditentukan oleh kita. Penerbit. Jadi bisa mendrive pembaca. Harus malah, bukan bisa tapi harus. Itu dari saya. Jadi ada yang mengatakan bagaimana pasar mintanya begini, tidak. Saya menciptakan pasar. Menarik ini Ama, karena yang cenderung belakangan ini dalam kita paham acara-acara TV itu katanya menyesuaikan permintaan pasar. Ya, kalau kita menyesuaikan permintaan pasar, sementara lalu di mana letak misi kita, purpose, kehendak kita mau ya semuanya itu kapan bisa tercapai? Karena kita punya tujuan yang tidak bisa ditentukan atau dihalangi oleh pasar. Semua, ini pasar maunya begini, jadi harus begini. Misalnya, orang mengatakan, ini cover satu buku itu ditentukan oleh marketingnya, karena dia yang tahu pasar. Pasar maunya begini. Saya bilang, sebentar.
kualitas visual itu juga ditentukan oleh cara kita berpikir. Untuk memproduksi sesuatu yang menjadi latar belakang pemikiran kita. Iya, betul. Karena itu kita harus membantu mereka untuk mengatakan yang kau pikirkan itu tidak lebih baik dari yang saya sodorkan ini. Maka bacalah. Maka bacalah, lihatlah yang saya buat. Kira-kira itu. Nah, saya kembali sedikit misalnya kenapa saya pilih kata Lamalera. Lamalera itu kan sebuah suku tempat di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kebetulan itu menjadi nama kampung. Nama kampung. Asalnya dari nama kampung. Tapi saya berpikir-pikir nama ini kayaknya bukan sekedar nama geografis, nama lokalitas tertentu, tapi nama itu sebenarnya konsep. Bagaimana konsep Lamalera? Nah, kemudian nama itu saya coba menerjemahkan dalam pengertian. Lama itu dalam bahasa Lama Holo itu tuh piring. Lama itu piring. Lera itu matahari. Lera, hampir sama dengan bahasa lain. Bahasa lain hampir sama. Lera. Jadi Lama Lera itu adalah piring matahari. Dalam konteks penerbit, saya menarik itu untuk membawa dia dalam satu imajinasi untuk mengatakan bahwa inspirasi itu selalu datang dari timur. Kira-kira dalam bahasa Latinnya bunyinya begini, ex oriente lux, matahari selalu datang dari timur. Mengapa? Kebanyakan penerbit itu ada di barat. Hampir semua yang di Indonesia ada di barat. Barat semua. Iya. Yang pertama Nusa Indah, tapi ya kemudian ya kita tahu. Lalu muncul beberapa yang lain. Nah, mungkin nama Lamalera itu dalam harapan saya adalah dia menarik seluruh yang dari timur untuk memberi warna di barat. Inspirasi dari timur untuk debat. Tolong lihat kami juga di timur. Inilah kami. Jadi piring matahari itu ideologi di belakangnya kira-kira itu tadi. Mirip-mirip dengan nama Lidalero. Lidalero kan ya, bukit tempat matahari bersandar. Ya, kira-kira seperti itu. Saya menarik menggunakan term lokal untuk menerjemahkan itu dalam konteks yang sedikit imajinasi, lalu membawa orang kepada buku sebagai fisik. Baik, Ahmad, kita lanjutkan. Tadi nama-nama besar yang sudah banyak menulis di Lamalera. Kita sebut Maria Matilis Banda, Budi Kleden, Charles Beraf, nama-nama tadi seperti Ignaz Kleden berkali-kali menulis tentang sastra, tentang politik, tentang teologi, filsafat apalagi. Bagaimana Ahmad Bona melihat tokoh-tokoh besar para intelektual kita di Nusa Tenggara Timur yang kemudian berani dan menyiapkan diri untuk menulis dan menerbitkan bukunya di Lamalera? Saya yakin sih pasti banyak ya yang punya minat menulis, menghasilkan buku sebagai produk pemikiran mereka. Hanya mungkin kesulitan juga di wadahnya ya. Mediumnya ini yang perlu dipikirkan, dan tidak semua. Mungkin mereka juga pilih-pilih ya. Penulis-penulis kadang-kadang milih penerbit atau milih penerbit ya. Ini bukan soal untungnya ya. Ya, paham sih. Kadang-kadang ada visi yang harus mereka sampaikan melalui bukunya. Buku ini sampai tidak ke pembaca. Jadi kalau buku itu tidak sampai ke pembaca atau sekurang-kurangnya tidak didiskusikan oleh publik, ya buat mereka ini, ini saya nulis percuma ini. Artinya menurut Ahmad Bona, buku itu berhasil ketika dibaca dan dibincangkan oleh publik. Ya, saya bahkan punya strategi di dalam menjual buku begini. Anak saya selalu ajak untuk ikut, misalnya jualan buku di mana saya, dan dia dari situ dia belajar membaca, belajar untuk berinteraksi. Usia yang masih kecil misalnya, dia kemudian menyesuaikan diri dengan materi yang sebenarnya belum saatnya. Dia dewasa secara pemikiran,
sebelum usianya sampai biologisnya. Usia biologisnya. Tapi usia psikologisnya dia kira-kira udah sampai. Ada untung, ada ruginya. Nah, penulis-penulis ini di satu sisi amat sangat senang kalau karya dia itu menjadi bahan untuk diskusi atau berguna lah untuk kalau tidak diterbitkan kemudian lewat ada di toko buku, ada juga yang senang ya. Pokoknya secara artifisial itu muncul di rak atas, rak A toko buku tuh pas kalau naik di toko buku, naik tangga, langsung bukunya. Sudah senang. Apalagi kalau dimasuk di rak buku bestseller. Itu pasti senang. Tapi pertanyaan yang dipikirkan, yang ditulis itu kemudian sampai tidak? Ya tadi, kemudian dia bisa memproduksi sesuatu yang baru atau tidak. Kadang-kadang saya berinisiatif untuk menyodorkan tema ini, perlu dipikirkan tema ini belum pernah ditulis oleh... Artinya penerbit kemudian bahkan mencari siapa yang cocok menulis buku yang masih dalam pemikiran ini. Ya, artinya ya seperti kata Amabona tadi, jadi bahkan penerbit mendrive pembaca dengan bacaan-bacaan yang disiapkan. Ya. Ya kadang-kadang saya kalau misalnya ini saya udah tulis buku, ini penerbit Lama Lera ini kan kemauannya besar, kemampuan kecil. Jadi kadang-kadang saya rekomendasikan, coba ditawarkan dulu. Loh, kamu ini yang usulkan kemudian malah dikasih ke sana. Coba ke sana dulu. Di sana mengatakan tema tidak menarik. Ya, saya kemudian itu sebenarnya juga saya mancing aja. Ya, saya yakin di sana pasti tidak mungkin. Dan dibutuhkan di sana kan komersil. Betul. Ama kita tadi kan kita sampaikan bahwa sakramen politik tadi kemudian berkaitan dengan politik. Cukup banyak politisi kita Nusa Tenggara Timur. Kita mau tanya nih, seberapa sering atau seberapa kuat atau seberapa kentalkah hubungan para politisi yang Amabona kenal dengan buku-buku kita, dengan konsep intelektual yang sudah diwariskan oleh para pendahulu kita, orang-orang NTT yang sangat gemar membaca pada waktu-waktu terdahulu. Sebut saja beberapa nama. Saya sih kalau politisi ya yang di DPR yang Senayan ya, saya kenal cukup tahu tentang buku dan sering tanya soal buku di saya. Bahkan saya sering kirim katalog, bukan buku-buku digital nih. Ya, PDF. Saya pancing dulu dengan misalnya judulnya. Saya screenshot dulu judulnya, saya kirim. Sudah punya belum? Ini tidak terlalu menarik karena dia ngomong begini-begini. Wah, ini orang paham. Nah, itu antara lain Pak Beni Harman ya. Beni Harman, anggota DPR RI dari fraksi Partai Demokrat. Kebetulan agak intens kami ngomong soal buku. Diskusi soal buku dan bacanya pasti menarik beliau. Pak Andreas Hugo Pereira, fraksi PDIP. Ya, apalagi dia menulis disertasi panjang lebar tentang Partai Katolik, tapi latar belakang keilmuan beliau juga mendorong dia untuk selalu setia mencintai buku. Meskipun saya tahu mereka sibuk, tapi itu kan gizi yang selalu mereka isi ya. Buku itu dijadikan sebagai gizi di dalam dunia politik mereka. Melki Lakalina dari fraksi Partai Golkar? Saya kurang tahu kalau itu. Saya mungkin juga. Yeah. Mungkin politisi muda banyak yang gemar membaca ya. Okay. Artinya dengan pemahaman tadi bahwa cukup menggembirakankah situasi politisi kita yang masih ada satu dua yang mencintai buku, menggemari buku, dan bahkan berbincang tentang buku, bahkan hidup pemikiran-pemikirannya dimaknai oleh buku-buku yang dibacanya. Cukup menggembirakan situasinya tuh masih perlu harus kita tingkatkan. Kira-kira begini, saya kembalikan, ini pertanyaan sedikit menjebak ini. Ya, saya
punya harapan buku ini sebenarnya bisa menjadi bukan jendela lagi, tapi pintu masuk di dalam dunia sosial politik kita untuk memahami lebih banyak lagi selain perjumpaan-perjumpaan secara langsung sosial. Tapi buku ini kan lebih bisa mendorong orang membuka cara berpikirnya. Menghantarkan orang pada satu semangat yang lebih terbuka juga dengan pemikiran-pemikiran yang dasarnya dulu, sekarang, dan membawa itu ke depan kan. Banyak teori yang dihasilkan dulu, kemudian kita terapkan, atau kita baca, kita timba, kemudian kita bisa terapkan. Mungkin tidak hanya sekedar inspirasi, tapi dia memberi insight betul di dalam kehidupan nyata kita. Maka saran saya misalnya untuk kita NTT ya, kegemaran membaca itu menjadi sesuatu yang hidup bersamaan dengan kebutuhan-kebutuhan kita yang lain. Sedikit sharing. Saya agak rutin sebenarnya membuat pameran buku ya di NTT. Lama Lera Fair Book. Lama Lera Book Fair ya. Nah, itu di Kupang beberapa kali, kemudian di Ende, di Ledalero. Bagaimana minat? Minat sangat tinggi. Daya beli? Sangat tinggi. Minat, saya tidak lihat daya beli dulu. Oke. Saya tidak terlalu peduli dengan itu, meskipun sangat saya harapkan. Ya, sebagai penerbit. Ya, sebagai penerbit. Tapi dengan melihat, saya kasih di 2008, ketika ulang tahun NTT ke 50, saya buat satu pameran dan ada sekitar 5 anak SD di Kupang nih, di Kupang yang datang ke gedung Eltari itu dan nongkrong membaca di buku anak-anak dari pagi sampai malam. Luar biasa. Lalu itu hari pertama. Hari pertama itu sudah mencengangkan. 5 anak. 5 anak ini. Dan seragam mereka isi di dalam tas. Mereka ganti baju, mereka duduk baca, ambil. Om, boleh baca buku? Oh, silakan baca. Kalau kamu lapar itu ada makanan, tinggal ambil. Dan mereka betah baca. Selama 1 minggu itu mereka lakukan itu. Tidak ada anak yang sama nih. Anak yang sama. Oke. Mereka tidak membeli. Kami tahu mereka mau membeli, tapi pasti tidak keterbatasan. Lalu di akhir pameran, kami pesan besok kamu ke sini. Nah, buku-buku yang mereka baca kemarin, tanya masih butuh nggak buku-buku yang dibaca? Butuh sih, tapi kami pengen baca juga yang lain. Oke, berarti yang lain itu yang kita hadiahkan. Jadi buku-buku itu kami hadiahkan untuk mereka. Kesimpulan sementara saya adalah ini minat baca yang sangat luar biasa. Tapi kan hanya 5 orang. Hanya 5 orang yang kelihatan. Yang lain lagi saya kasih contoh. Di kapal motor dari Larantuka ke Lembata, saya melihat mereka fotokopi 2 majalah. Majalah Hidup dan majalah Tempo. Tidak semuanya mereka fotokopi, tulisannya mereka fotokopi. Saya tanya, kenapa kamu fotokopi? Ini udah lusuk kan, udah jelek sekali. Ini kami pinjam. Daripada isi TTS, mending kami baca. Keren. Nah, ini contoh sederhana yang selalu menggairahkan saya, semangat saya untuk orang pulang kampung. Saya selalu titip 1-2 buku untuk orang-orang yang suka baca. Nanti edarin. Dengan keterbatasan saya coba melakukan itu. Baik, Ama. Jadi minat baca itu masih ada di antara anak-anak kita.
Masih 5 anak tadi yang 1 pekan ketika Lama Lera Book Fair di Kupang datang nongkrong dan kemudian membaca seharian setelah pulang sekolah. Itu membuat kita, ya saya berbunga-bunga juga dalam konteks bahwa itu yang kita butuhkan di masa depan. Dimana di hari-hari ini kita anak-anak muda kita digugat, dipertanyakan, banyak distraksi. Mereka lebih dengan fokus media sosial, Twitter, TikTok yang paling fenomenal belakangan ini. Sehingga kesempatan untuk buka-buka buku, baca buku, menekuni buku itu hampir jarang dilakukan. Dan itu tercermin memang survei atau Badan Pusat Statistik di 2022, kita hanya urutan 8. Menurut saya sih itu mungkin bagi sebagian orang itu menggembirakan. Angka bagus lah dibanding angka kemiskinan kita nomor 3 terakhir dan lain-lain. Seperti apa Ama melihat ini? Terdistraksi dengan fenomena media sosial sehingga buku kemudian agak diabaikan. Ini survei ya? Ya. Ini juga sebetulnya soal ketersediaan. Jadi jangan-jangan memang tidak ada di sana buku untuk dibaca. Dia toko buku atau taman bacaan atau apa yang tidak tersedia, sehingga distraksi itu larinya ke atau dibaca. Distraksi itu muncul karena tidak ada ketersediaan itu, sehingga orang lari ke medsos misalnya. Ini kan soal habit baru nih, medsos. Tapi gemaran buku ini kan harus menjadi dasar. Medsos itu kan godaan baru. Iya, betul. Kalau dia punya prinsip, punya barang, punya buku, punya kesempatan lain, mungkin ini dia tengok juga terbatas. Jadi saran atau mungkin anjuran saya ya, fasilitas publik yang harus dibuka untuk khalayak. Misalnya saja perpustakaan daerah, taman bacaan yang ada dia mungkin bisa lebih banyak dikembangkan. Jangan-jangan bukan urutan ke 8 minat baca. Saya duga kita orang NTT jangan-jangan nomor satu. Minat baca tinggi. Daya beli yang kecil. Sama dengan penerbit Lama Lera. Ya. Semangatnya luar biasa. Kemampuan nanti dulu kita bicarakan. Kira-kira itu soal ketersediaan. Artinya tidak pesimis amat lah. Saya sih tidak terlalu pesimis. Saya kasih contoh aja di kampung saya. Setiap kali saya pulang, saya punya buku. Ini kayak Sakramen Politik sudah beredar kemana-mana ya. Tapi buku-buku lain yang saya dapat saya beli misalnya. Termasuk MAP, Mimbar, Altar dan Pasar. Ya, itu mereka sudah hafal juga. Buku-buku lain itu saya lihat yang berguna untuk terkait dengan lokalitas ya, terkait dengan kebudayaan mereka. Tentang cerita dari satu kampung di mana, atau saya misalnya naik pesawat, saya minta, ini ada cerita tentang kampung di mana gitu. Saya bawa, kasih mereka baca, nanti beredar aja. Bulan depan saya datang, saya tanya, kemarin sudah baca belum? Bagus, dan mereka diskusi sendiri. Jadi Ama membiasakan memberikan bingkisan berupa buku, ketimbang bingkisan oleh-oleh khas Jakarta yang lain-lain. Nah, karena saya tidak punya sebenarnya. Jangan begitu Ama. Ama, kita kembali dalam konteks tadi seperti saya sebut bagian awal pengantar podcast kita ini. Era-era tahun 70-80, Nusa Tenggara Timur itu menghasilkan tokoh-tokoh intelektual besar. Daniel Akidai, siapa yang tidak mengenal? Sebelumnya Bapak Goris Keraf, ahli tata bahasa, grammar, yang pemikiran penulisan buku tentang tata bahasa itu dipakai di seluruh pelosok tanah air, dan kita bangga karena itu. Kemudian Ignas Kleden dan tokoh-tokoh lain lagi, ahli perbukuan Frans Meak Parera, belakang Pak Budi Kleden, Pater Budi Kleden. Masih mungkinkah nama-nama besar lain muncul dari NTT, mengingat ya situasi belakang ini yang banyak banget orang NTT yang cukup hedon dan sedikit abai terhadap buku?
Saya sih optimis sebenarnya. Optimisnya atas dasar apa? Secara alami aja. Kita ini kan sebenarnya punya semangat membaca itu karena tumbuh dari ketiadaannya. Karena tak berpunya. Ya, dan kita pengen tahu. Keingintahuan kita itu kan bukan juga karena keinginan yang sumir, yang sepotong-sepotong. Itu bisa kita cari di medsos untuk zaman sekarang. Tapi dasar kita itu adalah mungkin juga karena adat kebudayaan kita itu kemudian membuat kita menjadi lengkap di dalam pencarian. Pengen tahu lebih detail, lebih dalam, maka kita coba belajar. Ya. Itu yang menurut saya mendorong kita untuk mendorong saya terutama untuk selalu optimis bahwa ke depan masih NTT akan masih melahirkan lagi tokoh-tokoh besar yang pernah ada. Ya, di zamannya. Di zamannya. Kalau sekelas yang dulu-dulu mungkin moga-moga aja bisa. Ini kan banyak juga yang sebenarnya sudah berada di luar NTT yang sangat gemilang, di luar, bahkan di luar negeri. Orang NTT cukup banyak yang menjadi dosen di luar, menjadi pekerja di luar, apa saja yang sebetulnya gemilang. Pertanyaan kita kan begini, terus untuk NTT-nya bagaimana? Bagaimana, Amang? Nah, untuk NTT kan nah ini sebetulnya tugas pemerintah, tugas lingkaran yang paling ini tugas gereja juga untuk membantu ini membantu soal-soal ini supaya itu menjadi sesuatu yang kita harapkan tadi jalan. Jangan kemudian semua lepas tangan. Tugas gereja, artinya kan banyak orang menyatakan bahwa di Flobamora, di Flores, di Nusa Tenggara Timur itu masyarakat atau umat itu lebih dengar pastornya ketimbang ketua lingkungan atau bupati misalnya. Ya. Artinya gereja mestinya ngambil peran yang cukup signifikan ya, Ama ya. Dalam konteks perbukuan atau minat baca, gereja seperti apa yang diharapkan? Ya, kita harus akui bahwa untuk dunia intelektual kita di NTT berkembang dimulai karena gereja ya. Ada dua soal sebenarnya menurut saya. Saya buat Festival de Dalero, kemudian pameran buku itu sebenarnya ada dua dasar. Oke, apa itu? Dasar pertama itu kita ini seakan-akan terisolasi ya. Dari Indonesia? Dari mana saja? Apa dari perspektif budaya modern? Ya, isolasi itu ada dua. Isolasi intelektual, isolasi informasi. Oke. Dua-duanya itu dimonopoli oleh gereja dan pemerintah. Okay. Dulu ya, dulu. Nah, contoh. Ini sebenarnya juga diulas oleh Pak Ignas dan sangat bagus. Kenapa? Dalam buku, dalam buku maupun dalam seminar-seminar selalu diceritakan kenapa? Misalnya gereja itu tidak mulai membangun atau menghasilkan sesuatu yang lebih besar, tapi dimulai dengan bangun gereja, bangun sekolah, bangun rumah guru, dan seterusnya. Setelah dia selesai tukang itu, setelah dia selesai dari situ, dia kemudian tidak bisa buat apa-apa setelah itu. Tukang sepatu dulu di ND itu salah satu sepatu kita sebutlah pabrik terbaik menghasilkan sepatu-sepatu yang sama bagusnya dengan di Italia. Di kota ini? Di dekat, dia punya misi? Dia punya misi. Tapi yang kerja di situ setelah pensiun, dia bisa buat apa? Tidak lagi. Orang yang kerja di Arnoldus misalnya, percetakan. Arnoldus. Dia
lama bekerja, setelah pensiun selesai. Dia bisa bikin offset baru tidak? Tidak. Berhenti sampai di situ. Artinya tidak jauh dampaknya untuk publik. Jadi masih seputar itu. Artinya gereja gagal dong bikin pemberdayaan setiap para pekerjanya. Hanya datang, mereka bekerja udah selesai waktu pensiun, tak selesai. Mungkin gereja tidak pada waktu itu berpikir tentang itu, tapi dia kan fokusnya lain. Tapi maksud saya atau ceritanya Pak Ignas tadi tentang ini cara kita melihat. Mestinya ini kan harus dibuka dan kita yang sekarang tidak harus mengulangi lagi hal itu. Nah, untuk supaya ini berkembang jauh lebih besar, isolasi ini kita harus buka. Yang sekolah-sekolah dulu kan sama difasilitasi oleh yang bagus-bagus masuk seminari. Tamat-tamat terbaik SD masuk seminari. Ya, jadi yang lainnya kemudian tidak terlalu dipedulikan. Belum tentu mereka tidak potensial. Betul. Nah, sekarang kan terbukti. Justru di luar lingkaran ini malah lebih maju. Nah, informasi sama. Ini tadi saya singgung gereja, pemerintah juga sama. Semua dimonopoli oleh pemerintah. Petani nelayan tahu apa tentang itu. Jadi kebenaran mutlak itu ada di dua itu. Kebenaran mutlak maksud saya dalam konteks sosial tadi sosial ya. Informasi yang tahu pertama juga mereka. Yang baca buku ya mereka juga. Jadi ini yang kita coba bantu apa yang sudah dibuka oleh gereja. Untuk kita tularkan itu hal yang sama dan lebih luas lagi. Sehingga hadirnya misalnya buku-buku di luar penerbit Nusa Indah atau penerbit Lada Loro, buku-buku yang sifatnya profan atau teologi, tapi teologi yang sedikit di luar kebiasaan atau tradisi gereja, itu tetap kita dorong untuk menjadi alternatif di dalam bacaan. Termasuk ilmu-ilmu sosial yang lain juga. Nah, jadi fasilitas yang perlu kita ciptakan. Pemerintah harus proaktif untuk pemerintah daerah dalam hal ini proaktif untuk menciptakan fasilitas itu buat publik. Perpustakaan daerah agak merata saya lihat sekarang di NTT. Tapi di Indonesia tidak lihat ada ya? Di Indonesia ada ya? Ada di mana sih? Di Jatiponegoro. Oh, oke. Banyak di Lembata saja. Bagus, gedungnya bagus. Di Maumere sedang dibangun, bagus 3 lantai atau beberapa lantai. Saya sih belum lihat isinya. Setidaknya perpustakaan sudah ada ya? Ya, dan tapi belum. Mungkin juga belum berpikir sampai ke sana. Padahal menurut saya ini nih loh, barang ini yang kita kalau omong manusia, fasilitas ini yang harus kita sediakan, kita maksimalkan supaya masyarakat baca. Ada taman bacaan misalnya di Lembata, di Kota Lawoleba itu halamannya luas. Ya, kosong. Kosong. Saya tidak tahu apakah ada taman bacaan atau ada berapa pengunjung setiap hari. Provinsi misalnya. Saya belum pernah berminat masuk ke perpustakaan provinsi untuk mencari misalnya buku-buku yang berkaitan dan para peneliti dulu. Yang mereka meneliti tentang NTT. Mereka menulis tentang siapa misalnya pahlawan ND ini ya, Marilonga misalnya. Jangan-jangan di ND itu tidak ada. Manuskripnya juga tidak ada, cerita tentang itu juga tidak ada. Apalagi di perpustakaan di Kupang. Perpustakaan daerah. Nah, yang lokal-lokal itu harus ada di situ. Yang dari luar itu tambahan. Ya. Oke, Ama, kita tadi Ama kan punya penerbit buku Lama Lera dan tadi
peran pemerintah untuk perbukuan yang paling clear, apakah ada subsidi misalnya untuk buku-buku jenis tertentu? Pemerintah daerah atau pemerintah pusat kasih sekian untuk terbitin buku ini bagi dengan atau dijual dengan harga yang sudah disubsidi oleh negara atau pemerintah. Pernah seperti itu apa? Untuk menunjukkan betapa dukungan pemerintah terhadap industri perbukuan maupun terhadap minat baca masyarakat. Sejauh ini belum ya, mungkin belum apa tidak? Paling pas mungkin belum. Karena masih berlangsung. Kita berharap ke depannya mereka bisa membuka itu keran informasi ini bisa dibuka. Selama buku itu tidak dianggap sebagai proyek. Oke. Itu yang Ama melihat ya? Ya, kalau buku, pengadaan buku dan lain-lain dianggap sebagai proyek yang bisa mensubsidi saku, ya kantong, ya kita jalannya lamban. Tapi buku dilihat dan dibuat sedemikian rupa menjadi bagian dari sumber daya pemberdayaan, tentu sangat bagus. Tentang pertanian, tentang nelayan, tentang apa sih, banyak. Tentang kebudayaan, tentang sastra lokal, tentang nyanyian-nyanyian segala macam. Jadi sekarang kan kalau kita lihat aja orang nyanyi atau menari, semua versinya versi apa baru aja, dan kita tanya yang lokal yang mana ya? Karena tidak pernah terdokumentasikan. Tidak pernah, dan tidak pernah diterangkan dengan ini jelas. Saya kasih contoh satu. Mungkin ini karena saya lihat dipakai sekarang. Oke. Tenun ya, betul. Ini tren yang pada zaman Presiden Jokowi ini menjadi begitu lumayan hebat. Tapi pertanyaan saya, orang tahu tidak ya filosofinya? Sehingga kadang-kadang ada muncul, bukan kadang-kadang, tapi sering muncul orang masyarakat adat di seluruh Indonesia ini pakai baju adatnya, tapi masyarakat adatnya singkirkan. Waduh, bajunya dipakai, masyarakat adatnya disingkir. Dan ini saya kebetulan bergerak juga di masyarakat, organisasi masyarakat adat. Jadi keluhan dan rasa itu ada ya. Mungkin mereka sakit hati. Ini aksesoris atau ini sesuatu yang betul-betul orang pakai sarung misalnya. Iya. Kalau kami di Lamalera itu sarung itu dia motifnya biasa aja, putih polos. Kalau perempuan itu motifnya adalah perahu, ikan paus, ikan pari, pokoknya kehidupan di laut itu digambarkan di dalam motif mereka. Keterangan tentang ini adalah ini. Kaum perempuan itu memberi makna pada kehidupan laut atau menampilkan kehidupan laut di dalam motifnya dan memberi makna sehingga orang bisa menafsirkan. Laki-laki tidak perlu. Karena ya dia tidak perlu menggambarkan apa-apa. Juga yang bikin kan perempuan tenun. Jadi perempuan kemudian menganggap mereka. Tapi modelnya dia motifnya laki-laki model laut. Jadi garis saja biasa. Yang memberi isi dalam laut itu adalah kaum perempuan. Nah, filosofi seperti itu, latar belakang filsafat di belakang ini yang harus harus diketahui. Betul. Cara menggunakan juga begitu. Di semua tempat sama, di Ende sama. Kita harus menggunakan dari atas, bukan dari bawah. Oke. Jadi mulai dari penutup kepala. Sarung itu harus dipakaikan dari atas. Oh ya, ngambil awalnya dari atas. Dari atas. Bukan dari bawah. Bukan dari bawah. Mengapa? Tenun itu kan bagaimana kita kaum perempuan, ibu-ibu ini menunjukkan pada kita bagaimana kita menenun kehidupan.
dia harus ditaruh dari atas, kita junjung tinggi, baru kita, bukan dari bawah untuk diinjak. Untuk diinjak, dia agung, dia harus dari atas. Tapi kita kan demi pragmatisme, susah gampang dari bawah aja. Itu kan tidak dijelaskan dengan baik melalui buku-buku. Nah, pertanyaan saya, pemerintah daerah tahu tidak tentang kayak gini? Saya kurang yakin. Dasar inilah sebetulnya menjadi jiwa untuk mereka mengelola pemerintahan. Oke, kalau mereka memahami mereka harus menenun kehidupan tadi. Iya. Kemudian mereka bisa mengelola bonum komune masyarakatnya. Dari situ. Dari situ. Sesuatu yang agung itu datang dari pikiran, dia taruh kemudian selimutin badan. Baru dia kasih ke bawah. Nah, itu semua tradisi kita di NTT mewariskan kepada kita generasi sekarang itu seperti itu, tapi kita kan belum tahu ini. Belum. Nah, saya menerjemahkan dari perspektif kampung saya dan saya meyakini bahwa semua di NTT sama. Dari situ saya menarik ke ruang publik lagi, andai kata tenun itu menjadi bagian dari cara berpikir kita untuk mengelola pemerintah. Dia memberi warna dan menjadi satu tenunan yang bagus. Semua akan jadi baik. Ini autokritik ya terhadap kita sendiri maupun juga terhadap terutama pemerintah maupun dalam tadi seperti kata Ama, peran gereja juga di dalamnya. Ama ini menarik nih, jadi tidak terasa kita sudah beberapa menit berdiskusi. Saya ingin bertanya satu hal. Ya. Tadi Ama cukup optimis bahwa generasi muda kita dengan minat baca yang masih bagus, meskipun kadang-kadang ketersediaan masih menjadi isu soal buku, daya beli juga karena ya bagaimana mungkin bisa beli buku kalau beli makan aja masih kurang misalnya. Artinya optimisme tetap ada dengan 8%. Bahkan menurut Ama bisa jadi kalau survei ya bisa jadi nomor 1 dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain. Intelektualitas muncul dan bahkan di masa depan Ama pun optimis masih akan ada generasi-generasi yang meneruskan pemikiran tokoh-tokoh kita seperti di masa lalu. Untuk menyiapkan itu tadi, selain tentu saja industri perbukuan tetap harus kita lakukan, Lama Lera harus tetap ada. Meskipun Ama Bona mungkin nanti pensiun dan lain-lain, harus ada yang meneruskan Lama Lera, penerbit Leda Lero, penerbit Nusa Indah, dan penerbit-penerbit kecil lainnya yang memang didedikasikan untuk isu-isu Nusa Tenggara Timur, isu-isu kekatolikan dan lain-lain. Apalagi peran-peran, hal-hal yang mesti kita siapkan selain itu, Ama? Kadang-kadang sesuatu yang kemudian diorientasikan menjadi industri, dia akan terjebak pada untung rugi. Dan bukankah itu manusiawi? Pasti manusiawi. Oke. Tetapi tidak ada keseimbangan dari situ, karena bisa jadi dia menjadi mati suri, bahkan dia mati di tengah jalan. Karena terlalu ngejar profit. Jadi buat saya natural aja jalan. Jadi semakin banyak penerbit itu muncul dengan semangat yang kira-kira serupa, mungkin akan jalan dan baik tanpa terlalu mengejar keberuntungan dan tidak usah terlalu besar. Jangan memburu membuat sesuatu yang kecil itu menjadi besar. Tapi membuat yang setia dengan yang kecil untuk memproduksi hal yang besar, itu mungkin. Itu salah satu filosofinya Lama Lera tadi. Ya. Tetap menjadi penerbit kecil, tapi bisa memproduksi karya-karya kecil yang diharapkan bisa menjadi besar. Dan Hakul Yakin harus menjadi besar. Untuk jadi besar ya itu harus di drive dan macam-macam tugas ya, itu harus misalnya mereview karya-karya, mendiskusikan karya-karyanya dan mendistribusikan karya-karya baik melalui person-person maupun tanpa harus malu. Ngapain malu jual pemikiran? Tidak perlu malu menjual pemikiran. Karena pemikiran itu pasti ada gunanya bagi masyarakat maupun bagi bangsa. Ya, jadi sekarang saya singgung satu misalnya ada semacam, saya sih
ironi lah, bukan paradoks ya kan. Terlalu dulu orang bilang buku itu jendela dunia. Sekarang pintu. Sekarang itu gadget dan HP itu jendela dunia. Benar, dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Setiap zaman itu beda-beda ya. Tapi buat saya bukan sekedar jendela lagi, tapi pintu, bahkan gerbang. Aula, gerbang. Dia sudah buka diri dan tinggal kita memanfaatkan. Artinya saya menyimpulkan bahwa Amabona itu tidak mendikotomikan antara gadget dan buku. Dua-duanya harus tetap jalan. Tidak bisa ditolak modernisasi. Modern. Ya, dia menghadirkan sesuatu yang memudahkan kita, tetapi soal kualitasnya itu kita diri sendiri. Kapan saatnya kita pakai gadget, kapan saatnya kita harus beralih dan baca buku. Iya. Dan saya kira lebih bijaksana juga kalau misalnya dalam pendidikan di keluarga, kita harus mulai dengan mengatakan bahwa kau gunakan ini ada waktunya. Jangan setiap saat 24 jam. Itu susah juga. Sampai mabuk nanti. Mata juga rusak. Mata rusak dan lain. Terima kasih banyak, tidak terasa hampir 1 jam kita mengobrol. Terima kasih. Dan kami pikir ini bukan kesempatan terakhir buat kita berbincang di podcast Orang Kita, Ama. Seperti Ama memulai 16-17 tahun lalu dengan penerbit Lama Lera, kami di podcast Orang Kita baru memulai dalam 1 bulan 2 bulan terakhir ini membincangkan isu-isu Phobamora di versi jagat digital. Kalau Ama dengan penerbit Lama Lera membincangkan berdialektika melalui buku, kami mencoba di podcast Orang Kita berdialektika melalui platform digital yang kita harapkan pada akhirnya menghasilkan bonum komune bagi masyarakat Phobamora kita, Ama. Ama, terima kasih banyak atas perbincangan. Terima kasih banyak. Sukses, sehat lalu, dan semoga penerbit Lama Leranya tetap eksis. Amin. Dan mewarnai budaya baca kita masyarakat Nusa Tenggara Timur. Terima kasih. Terima kasih, Ama. Ama, terakhir mungkin closing statement. Saudara-saudara, buku itu selalu memberi ruang yang sangat luas untuk kita berkelana, bertamasya tentang semua pikiran, semua sumber daya intelektual yang ada di dalam buku. Mari kita sama-sama pergi berbelanja pemikiran ini supaya dia menjadi bekal untuk kita bertamasya di dalam kehidupan nyata, menjalani hidup sebagaimana layaknya. Rekan-rekan Phobamora, demikian perbincangan yang sangat menarik, luar biasa, karena di podcast Orang Kita kami terbiasa dengan buku. Kami sangat mencintai, menggemari buku. Seluruh tim kami adalah pembaca buku yang aktif. Kami benar-benar menghormati para pihak yang bergerak di bidang perbukuan. Itulah mengapa kami di edisi kali ini mengundang Amabona, penerbit atau direktur utama penerbit Lama Lera. Kami berharap perbincangan tadi menghasilkan banyak hal, insight, dan catatan-catatan penting untuk para warga Phobamora tercinta. Mari mencintai buku, mari mencintai membaca buku. Terima kasih, salam dari Jakarta untuk Phobamora tercinta.